Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Alamsyah, Amsal Manogus Yanturi, dan Dedek Mulia Ramadan ingin mempresentasikan tugas PBS 3 kami yang bertemakan pondasi. Pondasi. Pondasi adalah suatu bagian paling dasar dari konstruksi sebuah bangunan. Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban dari bagian atas struktur ke lapisan paling bawah. Pondasi bangunan sangat penting karena berfungsi sebagai penopang bangunan. Pondasi bangunan sangat penting untuk menghasilkan bangunan yang kuat dan kokoh. Syarat pondasi yang baik. Yang pertama, dapat menyesuaikan terjadinya gerakan tanah, yaitu mengambang, menyusut, atau tanah yang tidak stabil. Dua, cukup kuat untuk menghindari timbulnya patah geser tanah. Yang ketiga, dapat menahan gangguan unsur kimiawi. Yang keempat, dapat menahan tekanan air yang dinamis. Jenis pondasi. Pondasi dangkal. Yang pertama, pondasi tapak. Kedua, pondasi rumah jenis jalur. Tiga, pondasi rumah bentuk rakit. Keempat, pondasi semuran. Lima, pondasi umpak. Enam, pondasi beton lajur deck. Jenis pondasi. Yang pertama, pondasi dalam. 1. Pondasi pers. 2. Pondasi berpile. 3. Pondasi tiang pancang. 4. Pondasi untuk rumah anti gempa. Penggunaan pada tugas besar PBS. Kami menggunakan pondasi dalam atau telapak. Adapun alasannya yaitu yang pertama, pada tugas besar kami menggunakan pondasi telapak sesuai dengan data sondir yang kami dapatkan. 2. Biaya jauh lebih murah dari pondasi lainnya. 3. Bisa digunakan untuk menahan beban bangunan yang mempunyai 1 hingga 4 lantai. Langkah perhitungan. Yang pertama, menentukan ukuran pondasi. Kedua, kontrol geser pondasi. 1 arah dan 2 arah. 3. Menentukan pembesian atau pendulangan. Persyaratan ketebalan. Tebal selimut beton untuk beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah adalah 75 mm. Kedua, ketebalan pondasi telapak di atas lapisan tulangan bawah tidak boleh kurang dari 150 mm pondasi telapak di atas tanah. Persyaratan kuat geser. Aksi geser satu arah di mana masing-masing penampang kritis yang akan ditinjau menjangkau sepanjang bidang yang memotong seluruh lebar pondasi telapak. Aksi geser dua arah di mana masing-masing penampang kritis yang akan ditinjau harus ditempatkan sedemikian hingga parameter penampang adalah minimum. Ketiga, kedua persyaratan ini harus memenuhi. Jika tidak, maka pertebal ukuran pondasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedek Mulia Ramadan. Fc sama dengan 25 MPa, Fy sama dengan 400 MPa, daya dukung tanah sama dengan 200 kN per meter persegi, berat jenis tanah sama dengan 17 kN per meter kubik, kedalaman pondasi sama dengan 1 meter, tebal pondasi sama dengan 0,4 meter, tinggi efektif pondasi telapak sama dengan 0,33 meter, tekanan efektif tanah sama dengan 183 kN per meter persegi. Pada gambar logout pondasi diperoleh data P sama dengan 100 kN, Mx sama dengan 5 kN per meter, My sama dengan 7 kN per meter. Menentukan ukuran pondasi. Yang pertama, menentukan ukuran pondasi 1 kali 1 meter. Yang kedua, hitung inersia. Ix sama dengan Iy sama dengan 1/12 dikali B atau lebar dikali H atau tinggi pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 1 dikali 1 didapatkan hasil 0,083 meter pangkat 4. As pondasi sama dengan X sama dengan Y.
sama dengan 0,5 meter. Lebar kolom struktur atau pedestal sama dengan 0,4 dikali 0,4 meter. Yang selanjutnya, tegangan yang terjadi pada tanah sigma sama dengan P per A ditambah MX dikali Y per IX ditambah MY dikali X per IY sama dengan 172 kN per meter pangkat 2. Yang selanjutnya, sigma lebih kecil dari tekanan efektif tanah sama dengan 183 kN per meter pangkat 2. Itu termasuk aman. Tegangan akibat beban terfaktor. P sama dengan 1,2 dikali 100 sama dengan 120 kN. MX sama dengan 1,2 dikali 5 sama dengan 6 kN meter. MY sama dengan 1,2 dikali 7 sama dengan 8,4 kN meter. Pada titik A sama dengan P per A dikurang MX dikali Y per IX ditambah MY dikali X dibagi IY sama dengan 134,4 kN per meter pangkat 2. Pada titik B sama dengan P per A ditambah MX dikali Y per IX ditambah MY dikali X per IY sama dengan 33,6 kN per meter pangkat 2. Pada titik C sama dengan P per A dikurang MX dikali Y dibagi IX dikurang MY dikali X dibagi IY sama dengan 206,4 kN per meter pangkat 2. Pada titik D, P per A ditambah MX dikali Y dibagi IX ditambah MY dikali X dibagi IY sama dengan 105,6 kN per meter pangkat 2. Diambil yang terbesar untuk perhitungan selanjutnya. Yang selanjutnya, kontrol geser. Karena pondasi telapak tidak mempunyai tulangan geser, maka gaya geser sepenuhnya ditahan oleh beton. Kontrol geser satu arah. Gaya geser yang disebabkan oleh beban terfaktor Fu sama dengan L per 2 dikurang buka kurung 1 per 2 dikurang D tutup kurung dikali beta dikali sigma sama dengan 15,48 kN. Gaya geser yang disumbangkan oleh beton theta Vc sama dengan 1 per 6 dikali akar C dikali BW dikali D sama dengan 140,63 kN. Theta Vc lebih besar dari FVU. Pondasi aman terhadap geser satu arah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amsal. Nama saya Amsal Manogusanturi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dedek Mulai Ramadan. Selanjutnya yang dilakukan yaitu kontrol geser dua arah. Di situ dapat dilihat layoutnya. Gaya geser yang disebabkan oleh beban terfaktor VU itu L kali B dikurang dalam kurung C1 tambah D tambah C2 tambah D dikali dengan sigma, hasilnya 51,6 kN. Selanjutnya gaya geser yang disumbangkan oleh beton. Untuk BC nya itu sama dengan 1. Untuk BO nya atau keliling geser itu kami dapatkan 2,5 meter, sedangkan untuk asnya 40 untuk kolom dalam. Itu sudah ditentukan dalam peraturan.
Untuk nilai VC-nya diambil dari nilai terkecil dari 3 persamaan berikut ini, sehingga dari 3 persamaan ini kami dapat nilai VC terkecilnya itu 1354,17 kN, sehingga pada kontrolnya pondasi kami ini aman terhadap geser dua arah. Selanjutnya yang dilaksanakan dalam menghitung pondasi ini yaitu menentukan pembesian atau penulangannya. Untuk perhitungan tulangannya itu yang pertama dihitung tuh momen ultimate-nya, itu 0,5 dikali dengan sigma dikali dengan B kurang C1 dibagi 2 dipangkatkan 2 dikali B, itu didapat 9,29 kN meter. Untuk momennya kami mendapatkan 18,82 kN meter, sedangkan untuk Rn nya itu didapat 0,23. Selanjutnya itu dicari rasio tulangannya. Itu rasio tulangannya itu P yang pertama kami mendapatkan 0,00058, untuk Pmax nya 0,02032, sedangkan untuk Pmin nya itu kami mendapatkan 0,0035, sehingga pada asnya itu P dikali B dikali D, sehingga dapat 787,5 mm persegi atau pangkat 2. Selanjutnya perhitungan tulangan itu kami mengambil tulangan diameter 16 dengan luas satu batang tulangan. A1 nya itu 201,06 mm persegi. Maka jumlah tulangan yang ditentukan itu as dibagi A1 itu didapat 3,9, sehingga dibulatkan menjadi 4 batang, sehingga jarak antar tulangannya itu menjadi D16 dikurang 250 mm. Kami mengambil luas tulangan atas atau susutnya 20% dari luas tulangan utamanya. Berikut layout dari tulangan kami. Bentuk tulangan telapak kami dapat dilihat di gambar. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.